Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1513. Bang, bang, bang. Seorang Linan menghancurkan segala sesuatu di ruangan itu yang dapat dihancurkan, dan akhirnya berdiri di sana dengan terengah-engah, menatap sekelompok pria di depannya dengan mata pembunuh, dan berteriak dengan marah. Babi. Sekelompok babi tak berguna. Apa gunanya membesarkanmu? Apakah kamu di sini untuk dibantai? Tidak ada yang bisa dilakukan. Awalnya, An Linan ingin mengirim orang untuk menyerang tim pengangkut biji-bijian Lian untuk menghancurkan bisnis Lian, malah dia diserang oleh Lian di jalan dan menderita kerugian besar. Tidak ada yang berani berbicara, tidak peduli apa yang mereka katakan saat ini, itu salah. Seorang Linan menarik napas dan berkata, sekarang beri saya saran yang bagus, bagaimana saya harus menghadapi anak itu. Cepat, atau saya akan melemparkan kalian semua ke kandang babi. Setelah hening beberapa saat, seorang pria parubaya kurus dan kekurangan gizi keluar dari kerumunan, berdeham dan berkata, Bos, kekuatan militer kita jauh lebih rendah daripada orang itu, dan tidak ada gunanya bagi kita untuk maju langsung berhadapan langsung dengannya. Seorang Linan memelototi orang lain. Orang lain tidak akan berani berbicara lagi, tetapi pria di depannya sepertinya tidak takut mati. Bos, kekuatan militer kita tidak sebaik pihak lain. Akan menjadi ide yang buruk jika kita berhadapan langsung dengan mereka dalam hal kekuatan. Mengapa tidak menggunakan cara lain untuk mengalahkan pihak lain dengan keunggulan kita? Keuntungan. Seorang Linan mengerutkan kening dan bertanya. Keuntungan apa yang kita miliki? Makanan. Bos, keunggulan kita adalah makanan. Selama kami membuka gudang untuk menyimpan gabu dan menjualnya dengan harga 10% lebih rendah dari harga pasar, saya yakin semua pelanggan akan kembali lagi untuk membeli gabu dari kami. Tidak ada yang mendatangi mereka untuk membeli makanan, dan bisnis mereka akan segera bangkrut. Tanpa sumber daya keuangan, angkatan bersenjata mereka akan runtuh. Pria itu berkhotbah. Seorang Linan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka ada penasihat seperti itu di antara anak buahnya. Jami, jawab pria itu. Oke. Jami, Tinggedewala bersamaku mulai sekarang. Seorang Linan tersenyum dan berpikir, mengapa saya tidak memikirkan hal ini ketika membuka gudang untuk menyimpan gandum. Ngomong-ngomong, kenapa kita harus keras kepala menggunakan kekurangan kita sendiri untuk bersaing dengan kelebihan pihak lain? Keesokan harinya, Lian tercengang saat membuka pintu toko. Awalnya dia mengira akan ada banyak orang yang mengantri di luar toko, namun pada akhirnya, kecuali sampah di tanah yang menari tertiup angin, tidak ada seorang pun yang terlihat. Kofi, jam berapa sekarang? Lian bertanya, mengira dia membuka pintu lebih awal. Kofi menjawab, Bos, ini sudah jam 8 dan 2. Buka jam 8. Waktunya tepat, tapi kenapa tidak ada orang di luar? Lian bergumam di dalam hatinya, dengan firasat buruk. Kofi, suruh seseorang keluar untuk memeriksa mengapa tidak ada yang datang membeli makanan dari kita hari ini. Ya, jawab Kofi. Beberapa menit kemudian, Lian mengetahui alasannya. Ternyata An Linan menjual gabu dengan harga lebih rendah dari dirinya, dan tentu saja orang-orang pergi membeli gabu dari pihak lain untuk menghemat uang. Bos, apakah kita ingin menurunkan harga di sini juga? Tanya Kofi. Lian mengepalkan tangannya. Menjual dengan harga lebih rendah akan menghabiskan biaya 800 yuan, tetapi jika dia tidak menurunkan harganya, tidak ada yang akan membelinya. Barang berputar. Begitu roda berputar berhenti, hanya ada satu kata, kematian. Seorang Linan, kamu bajingan. Lian mengutuk dalam hatinya. Faktanya, situasi di depannya adalah sesuatu yang dia duga. Kofi, kita tidak hanya perlu menurunkan harga di sini, tapi kita juga perlu memberikan layanan yang bernilai tambah. Layanan bernilai tambah apa? Kofi bertanya dengan ragu. Lian menjawab, setiap pelanggan yang datang untuk membeli gandum dari kami, berapapun harganya, kami dapat mengirimkannya ke rumah mereka, atau bahkan hanya menelepon. Mata Kofi berbinar dan dia berteriak, Bos, ini ide bagus. Tentu saja ini merupakan ide yang bagus. Orang-orang itu malas. Jika Anda bisa membeli sesuatu tanpa keluar, tentu Anda akan terlalu malas untuk keluar. Terlebih lagi, keamanan di kota kekacauan selalu buruk. Belum lagi perampokan uang, bahkan makanan pun dirampok. Dulu saya khawatir akan dirampok ketika keluar untuk membeli sesuatu, namun sekarang kami memiliki layanan pengiriman, kami tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Barang akan diantar langsung ke depan pintu Anda. Anda tidak perlu membayar sebelum mendapatkan barangnya, dan Anda tidak akan mengalami kerugian apapun. Lian memanfaatkan jumlah orangnya yang besar dan menggunakan semua anak buahnya sebagai personel pengiriman, dan setiap orang dilengkapi dengan senjata dan peralatan. Jika ada yang berani menyentuh bangsanya sendiri, Lian akan menjungkir balikkan kota. Hanya dalam satu hari, semua pelanggan yang semula pergi ke An Linan untuk membeli makanan kembali lagi. Kejadian ini membuat An Linan nyaris gila. Awalnya, An Linan juga ingin mengembangkan layanan bawa pulang, tetapi tenaganya jauh lebih sedikit dibandingkan Lian, dan tidak ada cara untuk mengantarkan makanan dalam waktu yang ditentukan.
Selain itu, staf Anlinan memiliki sikap pelayanan yang buruk, apalagi staf Angli yang menganggap pelanggan sebagai Tuhan. Orang-orang tentu saja senang mengunjungi toko Angli. Pada akhirnya, Anlinan kembali menerapkan metode penurunan harga atas saran Jami. Trik ini benar-benar berhasil dan membantu Anlinan memenangkan kembali beberapa pelanggan. Bos, bisnis kita sudah tidak sebaik dulu. Apakah Anda ingin menurunkan harganya juga? Tanya Kopi. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak mendapat banyak keuntungan sekarang, dan menurunkan peringkat secara membabi buta adalah hal yang bodoh. Seorang Linan masih mampu membayar ganti rugi, tapi kita tidak boleh gila, itu akan membawa kita ke jalan buntu. Tapi pelanggan kita saat ini jelas menurun, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kofei. Lian berpikir sejenak dan berkata, teruskan saja. Menurutku Anlinan tidak akan selalu menjaga harga serendah itu. Untuk saat ini, kami harus mengembangkan beberapa bisnis sampingan. Pekerjaan sampingan. Kofi mengerutkan kening, sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan Lian. Angli baru saja mempunyai ide ini, dan dia belum memutuskan bisnis sampingan spesifik yang akan dimulai. Saat ini, seorang bawahan masuk dan berkata, Bos, ada seseorang di luar mencari Anda. Siapa itu? Kofi bertanya dari samping. Pihak lain menjawab, saya kenal dia adalah pemilik toko roti di kota, dan dia pernah membeli tepung dari kami sebelumnya. Pemilik toko roti, apakah Anda ingin memesan tepung dari saya atau menandatangani perjanjian persiapan perang jangka panjang? Lian berpikir dalam benaknya dan berkata, bawa dia ke sini. Ya. Sesaat kemudian, seorang pria gemuk pemalu masuk. Ketika dia melihat Lian, dia membungkuk dan tersenyum dan berkata, Tuan, maafkan saya karena mengganggu Anda. Tidak apa-apa, duduk saja dulu. Lian meminta seseorang untuk memindahkan kursi untuk pria gendut itu, dan setelah dia duduk, dia berkhotbah. Saya mendengar seseorang mengatakan Anda ingin melakukan kerjasama bisnis dengan saya. Ya, saya sudah lama ingin membeli tepung dari Anda. Saya harap Anda bisa memberi saya harga yang lebih baik. Apalagi, Lian tahu bahwa pihak lain pasti tidak mencari tawar-menawar, kalau tidak, dia bisa pergi ke Anlinan. Anda harus tahu bahwa harga pangan di Anlinan saat ini sudah menembus batas bawah. Bab 1514. Bisnis bawa pulang. Lian kaget saat mendengar permintaan pria gendut itu, tapi diam-diam dia merasa bahagia di dalam hatinya. Sejak tokonya meluncurkan layanan pengiriman makanan untuk dibawa pulang, Angli sudah mempertimbangkan untuk memperluas bisnis makanan untuk dibawa pulang. Tahukah Anda, kota ini tidak stabil, dan perampokan terjadi setiap hari. Selain itu, banyak penduduk miskin di kota ini, namun bukan berarti tidak ada orang kaya di kota ini. Orang-orang itu malas, apalagi mereka yang kaya. Seringkali mereka tidak rela membuang waktu untuk mengurus sesuatu sendiri jika bisa mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah. Justru karena itulah pemilik toko ingin meluncurkan layanan bawa pulang sendiri, namun hal tersebut tidak berjalan mulus. Alasan utamanya adalah para pramusaji yang disewa oleh pemilik toko tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dan sering diserang saat mengantarkan layanan bawa pulang. Karena berbagai alasan, meskipun pemilik toko memulai bisnis bawa pulang, mereka segera mengakhirinya. Tapi pihak Lian berbeda. Dia memiliki batalion pasukan yang diperkuat. Sekalipun para gangster mengincar staf pengiriman Angli, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kekuatan untuk memprovokasi harimau ini. Setidaknya sejauh ini, staf pengiriman Angli belum mengalami serangan. Fatih menyukai hal ini dan ingin mengemas bisnis makanan bawa pulangnya ke Angli untuk mencapai situasi yang saling menguntungkan. Ya, Tuan. Sejujurnya, bisnis saya cukup bagus. Setiap hari, pelanggan berharap saya bisa mengembangkan layanan pengiriman door-to-door. Batuk. Sangat disayangkan saya kekurangan staf sehingga saya tidak punya tenaga cadangan untuk melaksanakan layanan ini. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya dapat membayar Anda sejumlah biaya untuk setiap pesanan yang Anda kirim. Apa pendapat Anda tentang bisnis Anda? Pria gendut itu berkhotbah dalam satu tarikan napas, dan tampak sedikit gelisah di tengah-tengah karena dia membuat keributan kecil. Bukan karena dia tidak memiliki cukup tenaga kerja, tetapi staf pengirimannya telah diserang berkali-kali, yang memaksanya menghentikan bisnisnya. Siapa namamu? Lian bertanya. Pria gendut itu tiba-tiba berdiri dan berkata, maaf, saya kasar sekali, saya belum memperkenalkan diri setelah banyak bicara. Nama saya Ram, saya pemilik toko roti, dan sebagian besar roti saya dijual kepada orang kaya. Bukankah orang kaya yang kamu sebutkan termasuk 4 kekuatan besar? Lian bertanya. Ini. Wajah Ram terlihat sedikit malu, tapi dia tetap berdeham dan berkhotbah. Saya punya urusan bisnis dengan mereka, dan saya mengirimi mereka roti setiap minggu. Tapi, Tuan, tolong jangan salah paham. Saya hanya mempunyai urusan bisnis dengan mereka dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Lian tersenyum dan berkata, Ram, kamu tidak perlu terlalu gugup. Menurutku keempat orang itu benar-benar bodoh. Bodoh. Ram berkata ragu-ragu, dan segera menutup mulutnya lagi, khawatir apa yang baru saja dia katakan akan sampai ke telinga 4 kekuatan besar, dan kemudian dia akan dikutuk. Untungnya, semua orang di sini adalah milik Lian, jadi ini tidak akan menyebar ke 4 kekuatan besar.
Ram menghibur dirinya sendiri dan kemudian berkata, Tuan, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Ang Li menjelaskan, ini adalah bisnis yang sangat bagus, dan Anda memiliki urusan bisnis dengan keempat orang itu, tetapi mereka tidak membantu Anda memulai bisnis ini. Bukankah itu bodoh? Ram hampir mengutuk kata, idiot lagi, dan berkata dengan gembira, Pak, jadi Anda bersedia bekerja sama dengan saya dalam bisnis makanan bawa pulang. Ya Ram, aku senang kamu datang kepadaku dan aku akan memberimu nasihat juga. Oke, mari kita bahas detail kerjasamanya. Ang Li berkhotbah. Li Anping menghabiskan setengah jam berikutnya untuk bernegosiasi dengan Ram. Harus dikatakan bahwa Ram adalah seorang pengusaha cerdik yang tidak memberikan kelonggaran dalam hal kepentingan. Meski jelas-jelas dia sangat takut pada Ang Li, dia tetap berpegang teguh pada garis pembelaan kepentingan. Li An dulunya bukan seorang pebisnis, namun kini ia belajar menjadi pebisnis dan memperjuangkan kepentingan terbaik bagi dirinya sendiri. Pernahkah Anda makan daging babi atau melihat babi berlari? Keduanya segera mencapai kesepakatan akhir, menggunakan prinsip bahwa wol berasal dari domba untuk membebankan biaya bawa pulang kepada konsumen. Jika pelanggan ingin memilih layanan bawa pulang, mereka harus membayar biaya layanan tertentu. Tuan, senang bekerja sama dengan Anda. Jangan khawatir, saya akan mempromosikannya untuk Anda ketika saya kembali dan membantu Anda memenangkan lebih banyak mitra. Ram berdiri dan berkhotbah sebelum pergi. Ang Li berjabat tangan dengan Ram dan berkata dengan wajah serius, Ram, saya perlu mengulangi persyaratan tambahannya. Karena Anda telah memilih untuk bekerja sama dengan saya, Anda sama sekali tidak dapat memilih perusahaan pengiriman makanan kedua untuk bekerja sama selama masa berlaku kontrak. Sekali Anda melanggar aturan ini, Anda harus membayar kompensasi yang tinggi. Inilah yang tidak ingin saya lihat. Ram gemetar di dalam hatinya, tapi ini bukan tentang kompensasi. Bahkan jika kompensasinya lebih tinggi, dia masih mampu membelinya. Masalahnya adalah lapisan ancaman lain yang tersembunyi di balik kompensasi tersebut. Menyinggung Ang Li. Meskipun Li An tidak mengatakannya secara eksplisit, makna di balik kata-katanya sangat jelas. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan mendapat balasan. Tuan, yakinlah bahwa saya tidak akan pernah bekerja sama dengan perusahaan takeaway kedua. Ram berkata sambil tersenyum, berusaha membuat senyumannya terlihat sealami mungkin, lalu mengambil kontrak yang baru saja dia tanda tangani dan pergi. Setelah menyuruh Ram pergi, Kofi kembali ke Ang Li dan bertanya dengan bingung, Bos, apakah kita benar-benar akan menjalankan tugas untuk pria gendut itu demi sedikit uang? Sedikit uang. Li An terkekeh dan berkata, Kofi, kamu masih terlalu muda dan tidak bisa melihat sisi sebenarnya dari masalah ini. Saya dapat meyakinkan Anda, ini bukan uang receh, ini adalah tambang emas. Tambang emas ini akan segera diekspos ke lebih banyak orang, dan kita harus menjadi orang pertama yang menggalinya. Bos, saya kurang mengerti, tapi saya percaya Anda. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pelatihan. Li An menjawab dan mengikuti instruksinya. Kofi, segera panggil semua orang di sini, saya ingin melatih mereka tentang bisnis takeaway dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, jika kita ingin mengembangkan tambang emas ini terlebih dahulu, kita membutuhkan lebih banyak tenaga penjualan untuk bernegosiasi dengan pemilik toko, dan isi negosiasinya juga harus dilatih. Singkatnya, kami perlu menandatangani perjanjian dengan jumlah pelanggan terbesar dalam waktu sesingkat mungkin dan meminta mereka untuk mengemas layanan bawa pulang mereka kepada kami. Jernih. Kopi menjawab. Nyatanya, Kofi masih belum paham dengan perkataan Li An, ia hanya paham bahwa ia harus memusatkan seluruh usahanya. Perang tak kasat mata akan dimulai di pusat perbelanjaan. Bab 1515. Seminggu kemudian. Bah. Ang Linan seperti sapi gila. Pertama dia menembak kantornya dengan pistol, lalu dia mengayunkan tongkat golf dan menghancurkan semua yang dia bisa. Sampai akhirnya dia terbaring di lantai kelelahan dan terengah-engah. Menatap langit-langit dengan enggan. Selama seminggu berturut-turut, Ang Linan menghabiskan seluruh uangnya untuk memotong harga dan bersaing dengan Ang Li untuk bersaing memperebutkan pasar baik tanpa kerusakan apapun. Bagaimana bisa? Seorang Linan tidak mau menerimanya. Dia selalu memonopoli makanan kota, yang setara dengan mengendalikan sumber kehidupan kota. Tanpa diduga, Li An muncul untuk bersaing dengannya dalam urusan bisnis. Memang hanya toko kecil, tapi berani bersaing dengan gajah super seperti dia. Seorang Linan tidak lagi berani melakukan trik untuk memutus pasokan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa begitu dia menutup tokonya, Ang Li akan segera merebut pasarnya. Sekalipun kini bisnisnya merugi, pasar masih ditelan selangkah demi selangkah oleh Ang Li. Bajingan ini. Seorang Linan mengepalkan tangannya dan menjadi marah ketika memikirkan Li An. Sayangnya, tubuhnya bahkan tidak mau bergerak. Sial. Ada ketukan di pintu, dan An Linan tidak peduli. Suara anak buahnya datang dari luar pintu. Bos, Mike ingin bertemu denganmu dan sedang menunggu di ruang tamu sekarang. Mike tuli. Kenapa orang ini datang tiba-tiba? Apakah dia ingin melihat lelukonku? Mulut seorang Linan bergerak-gerak. Saat dia hendak menolak, suara lain datang dari luar pintu. Bos, Mike Div kelihatannya tidak terlalu baik. Ang Li tampaknya berdampak pada bisnisnya. Sebaiknya Anda bertemu dengannya.
Mungkin akan ada solusi yang tidak terduga. Seorang Linan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Jami, ahli strategi favoritnya baru-baru ini. Sekarang hanya Anli yang mau mendengarkan perkataan Jami, dan dia bahkan tidak ingin bertemu orang lain. Aku mengerti, biarkan dia menunggu sebentar. Perintah Linan. Mike menunggu Anlinan di ruang tamu selama setengah jam. Seorang Linan mandi khusus, berganti pakaian yang layak, dan bahkan merias wajah tipis agar dia terlihat lebih baik. Mike Div, kamu datang menemuiku. Sungguh pengunjung yang langka. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan anggur dan hidangan Hunan. Bagaimana kalau kita berdua minum nanti? Seorang Linan berkata dengan senyuman di wajahnya, seolah dia tidak khawatir dengan apa yang terjadi sebelumnya. Saudaraku, aku sangat yakin kamu masih ingin minum sekarang. Mike Div membuka mulutnya untuk berkhotbah, tanpa menyembunyikan rasa kesal dan kegelisahan di dalam hatinya, dan melanjutkan. Saudaraku, kamu tidak perlu berpura-pura di hadapanku, aku tahu rencanamu menghadapi anak itu tidak berjalan dengan baik. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Orang itu memiliki semacam bisnis bawa pulang. Hampir separuh pedagang di kota telah menandatangani kontrak dengannya untuk mengemas bisnis bawa pulang untuknya. Saya juga meminta seseorang untuk melatihnya. Anak itu tidak perlu lagi bergantung pada penjualan makanan untuk bertahan hidup. Sekalipun harga makanan diturunkan, hal itu tidak akan berdampak efektif padanya. Sebaliknya, orang itu terus memberikan pengaruh pada bisnis Anda, dan juga berdampak pada bisnis saya. Tahukah kamu? Bajingan itu sengaja mengesampingkan bisnisku dan khusus mengantarkan barang ke pedagang kecil itu, menyebabkan omset harianku anjlok. Seorang Linan awalnya mengira Mike Div ada di sini untuk menertawakannya, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa Mike Div lebih tertekan daripada dirinya sendiri, dan suasana hatinya tiba-tiba membaik. Seorang Linan menuangkan 2 gelas anggur merah, menyerahkan satu kepada Mike Div dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu datang kepadaku untuk punya ide?" Mike menyesap anggur untuk membuatnya merasa lebih nyaman, lalu berkata, "Aku berpikir, karena anak baik bisa melakukan bisnis makanan bawa pulang, kenapa kita tidak?" Mata seorang Linan berbinar, dia duduk di hadapan Mike Div dan berkata, "Saudaraku, tolong bicara dengan jelas." Mike menyesuaikan postur duduknya dan berkata, "Saya telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa bisnis makanan dibawa pulang memang menguntungkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk membuang lemak ini kepada anak itu dengan sia-sia. Bagaimanapun, 4 kekuatan utama kita sudah tertanam kuat di kota ini. Jika kita ingin terlibat dalam bisnis bawa pulang, kita harus memiliki keunggulan dibandingkan anak itu. Saudaraku, selama 4 kekuatan utama kita bergabung, saya yakin kita bisa mencapainya. Selama kita mengambil bisnis makanan anak itu dan Anda terus memerasnya dalam hal makanan, saya yakin dia akan segera bangkrut." Seorang Linan mengerutkan kening dan berkata, "Saudaraku, apa yang kamu katakan juga merupakan sebuah metode, tetapi apakah 2 orang lainnya bersedia bekerja sama dengan kita?" Mike Div berkata dengan wajah bangga, "Saudaraku, apakah menurutmu mereka akan menolak bisnis menguntungkan yang ada di hadapan mereka? Lagi pula, meski tanpa mereka, bukankah kita masih bisa melakukannya?" Tendang-tendang. Seorang Linan tertawa dan mengangkat gelasnya. Saat Anlinan dan Mike Div berencana meluncurkan bisnis makanan bawa pulang bersama, Lian sedang duduk di kantornya mendengarkan laporan keuangan Coffee. Lian tidak memiliki akuntan profesional di sini, tapi setelah Coffee menghitung omset harian, Lian masih kaget. Ternyata bisnis bawa pulang sangat menguntungkan. Sebelumnya, Lian ingin berbisnis biji-bijian hanya karena ingin memudahkan mendapatkan biji-bijian dengan harga murah, dan barangnya terus berputar, untuk memastikan lebih dari 200 orang memiliki makanan untuk dimakan. Kini tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bisnis makanan yang dibawa pulang saja sudah bisa memberi makan masyarakat kita dan tetap mengalami surplus. Tentu saja, jika Anda mengeluarkan uang untuk membeli makanan dari Anlinan, Anda akan selalu merasa seperti dicubit oleh pihak lain. Tidak senyaman menjual kembali makanan tersebut sendiri. Saudaraku, inilah yang terjadi. Sekarang bisnis berkembang terlalu cepat, tenaga kerja asli kami tidak lagi cukup. Saya telah mengikuti instruksi Anda untuk merekrut orang-orang di pasar untuk mengisi kesenjangan dalam staf pengiriman. Coffee berkhotbah. Lian mengangguk dan menjawab, "Kita harus mengontrol dengan ketat perekrutan orang baru, dan kita tidak boleh membiarkan orang dari 4 kekuatan besar menyelinap masuk. Saya sudah melakukan itu. Terus terang, mereka yang ingin mengikuti kami adalah orang-orang miskin, dan yang lebih penting, mereka ingin makan cukup. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin menyelinap ke pihak kita dan bekerja sebagai mata-mata. Tentu saja, saya juga akan mengontrol situasi dengan ketat untuk mencegah orang-orang dari 4 kekuatan besar menyelinap masuk." Coffee terus berkhotbah bahwa seiring dengan bertambahnya staf, kekuatannya menjadi semakin kuat, membuatnya merasa bahwa mengikuti Anli adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Setelah jeda sebentar, Coffee berbicara lagi, "Saudaraku, saya juga mendengar tentang hal lain. Pihak Mike telah mengambil beberapa langkah baru-baru ini dan sepertinya ingin melakukan bisnis bawa pulang yang sama seperti kita." "Oh." Lian menjawab dengan enteng, tidak terlalu terkejut. "Begitu bisnis yang menguntungkan muncul, akan segera ada pengikut. Ini adalah aturan yang kuat. Ang Li telah memimpin dan menguasai sebagian besar pasar, dan dia sekarang mempertimbangkan pembelian kelompok bisnis lainnya." Bab 1516.
Di dalam toko roti Ram. Kedua tamu tak diundang itu mengusir semua tamu di toko roti, dan Ram menghadap mereka dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bos, kamu harusnya tahu konsekuensi menolak kami. Salah satu orang yang berhidung mancung berbicara. Mata kecil lainnya tidak berbicara, tetapi dia sedang bermain dengan belati di tangannya. Kadang-kadang, dia mengambil sepotong roti dari rak, menggigitnya, dan kemudian melemparkannya ke tanah. Ram tidak puas namun tidak berani berkata apa-apa karena dua orang di depannya diutus oleh Mike, Div dan Anlinan. Batuk. Ram berdehem, berusaha tampil sealami mungkin, dan berkata sambil tersenyum. Ternyata ini bisnis yang bisa dibawa pulang. Kalau begitu aku benar-benar harus memberi selamat kepada kedua bosnya, Mike, Div dan Anlinan, tapi... Haha. Awalnya aku berniat memasuki pasar bawa pulang dengan kedua bos itu, tapi kalian datang sedikit terlambat. Saya sudah menandatangani perjanjian dengan mereka, dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian, saya harus menyerahkan bisnis bawa pulang kepada mereka, jika tidak saya akan membayar sejumlah besar uang. Jadilah itu. Kalau kontraknya sudah habis, saya akan bekerja sama dengan kedua bos tersebut dan mengemas bisnis bawa pulang ke kedua bos tersebut. Meskipun dia mengatakan ini, Ram merasakan 100 kengganan di hatinya. Alasannya sederhana. Ang Lee lebih sopan kepada Ram dan memberikan konsesi yang lebih besar dalam hal keuntungan. Yang dikejar pengusaha adalah keuntungan. Saat bekerja dengan Ang Lee, Ram tidak akan mengalami kerugian finansial apapun. Namun, jika ia bekerja sama dengan Mike, Div dan Anlinan, ia tidak hanya akan menagih pelanggan untuk menjalankan tugas, tetapi juga mengambil komisi dari Ram sendiri. Keuntungan. Masalah utama adalah pihak lain memiliki sikap yang buruk, dan Ram tentu saja tidak mau bekerja sama dengan mereka. Selain itu, Ram juga mendengar kabar. Mike, Div dan Anlinan menggunakan metode kekerasan dan intimidasi untuk memaksa mereka yang belum menandatangani kontrak dengan Ang Lee untuk bekerja sama dengan mereka. Tak disangka, Mike, Div dan Anlinan begitu cepat mengincar mereka yang sudah menandatangani kontrak. Kapan? Mata kecil itu menusuk roti dengan pisau, dan ujung pisaunya bertabrakan dengan pelat dasar di bawahnya, menimbulkan suara yang tajam. Oh, pria gendut sialan, apa kau mencoba berurusan dengan kami dua saudara laki-laki? Pikirkan baik-baik. Mana yang lebih penting, uang atau nyawa? Saya hanya menumpuk kata-kata saya di sini hari ini. Jika Anda tidak menandatangani kontrak dengan kami saudara, mungkin akan ada lebih banyak warna merah di ruangan ini. Mata kecil meludah ke tanah dan berteriak. Ram gemetar ketakutan, dan ketika dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi di depannya, dia mendengar suara pintu, dan kemudian dia melihat dua orang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ini dia Sonny dan salah satu anak buahnya. Karena Sonny pernah bertugas di militer dan memiliki kemampuan manajemen tertentu, ia disukai oleh Ang Lee dan menjabat sebagai kapten. Lian sudah menduga bahwa Mike, Div dan Anlinan akan menggunakan cara kekerasan untuk mengancam pasangannya, jadi Ansani memimpin tim untuk berpatroli di luar. Sonny kebetulan melewati Ram's Bakery saat berpatroli dan menemukan sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Bos, kami di sini untuk mengambil pesanan makanan untuk dibawa pulang. Sonny dan anak buahnya mendekati Ram dengan tenang. Pesanan bawa pulang. Ram tertegun sejenak, lalu mengerti dan berkata, oh, aku akan mengambilkannya untukmu sekarang juga. Karena itu, Ram segera menyelinap ke dapur dan menyerahkan bagian depan kepada Sonny. Ketika mata kecil melihat Sonny datang untuk mengganggu situasi, dia memegang pisaunya dan ingin menikamnya, tetapi dia ditarik oleh pria berhidung mancung di samping dan memberi isyarat agar dia melihat keluar. Saya melihat lebih dari selusin orang berdiri di luar etalase, dan tim bersatu. Setiap orang memegang pistol di tangannya, dan matanya menatap ke dalam dengan penuh semangat. Jika mata kecilnya tidak terhalang oleh batang hidungnya yang tinggi tadi, tentara di luar akan melepaskan tembakan dan membunuhnya secara acak. Sonny pura-pura tidak tahu dan tersenyum pada mereka berdua, apakah kalian berdua akan membeli sesuatu? Faktanya, Anda berdua tidak perlu melakukan perjalanan secara langsung, Anda hanya perlu memberitahu kami dan kami dapat mengirimkan barang ke rumah Anda dengan sedikit biaya layanan, sehingga menghemat cukup waktu Anda. Ini adalah provokasi. Mata kecil mengertakkan gigi dan akhirnya tidak berbicara. Gao Nozi tersenyum dan berkata, oh, kami baru saja melihat-lihat. Tidak apa-apa sekarang. Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Sonny menghentikan mereka berdua, membungkuk untuk mengambil roti di tanah, dan berkata, kamu pasti menjatuhkan ini. Sepertinya kamu belum membayar. Hidung tinggi itu mengerutkan kening. Dia belum pernah semarah ini sebelumnya, tetapi dia harus menahannya di hadapan lebih dari selusin senjata. Membayar. Ketika mata kecil mendengar ini, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengeluarkan uang kertas dari sakunya dan meletakkannya di rak roti. Dia berkata dengan kejam, saya akan mengingatnya hari ini. Kita akan bertemu lagi. Tentu saja, jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi kami. Hanya dengan sedikit biaya layanan dan kami menjamin kepuasan Anda. Kata Sonny sambil tersenyum. Ram bersembunyi di dalam dan menunggu sampai batang hidung mancung dan mata kecilnya hilang sebelum dia keluar, terengah-engah dan berkata, Kapten Sonny, terima kasih telah muncul tepat waktu kali ini, kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sonny tersenyum dan berkata, Bos Ram sangat sopan.
Kakak tertua kami mengatakan bahwa karena Anda telah menandatangani kontrak dengan kami, Anda adalah saudara di pihak yang sama, dan kami secara alami akan memastikan keselamatan Anda. Ngomong-ngomong, kakak tertua kita memintaku untuk memberitahumu bahwa kita akan ada pertemuan pada jam 2 siang. Ini rapat, tahukah kamu tentang apa? Ram bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sonny menjawab, saya tidak tahu secara spesifik. Saya hanya mendengar bahwa ini sepertinya tentang bagaimana menghadapi dan memecahkan situasi saat ini, membantu para bos memaksimalkan kepentingan mereka dan menghasilkan lebih banyak uang. Ketika Ram mendengar bahwa dia bisa menghasilkan uang, dia langsung menjawab sambil tersenyum, benar. Jangan khawatir, saya akan tiba tepat waktu. Kalau begitu sampai jumpa sore nanti. Sonny menyerahkan uang yang diinginkannya kepada Ram dan kemudian membawa tim pergi. Kapten Sonny, kenapa kamu pergi terburu-buru? Makanlah roti dan minum teh. Tidak, kami memiliki disiplin. Pembelian berkelompok. Yang kemengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Lian, mengetuk cangkir di tangannya dengan jari, dan berkata dengan suara yang dalam. Saudaraku, saranmu bagus, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Karena kesulitan itulah aku datang kepadamu. Lian tersenyum dan berkata, di masa lalu, alasan mengapa harga pembelian setiap orang tinggi adalah karena mereka dibeli sebagai pedagang kecil. Tetapi jika satu orang dikirim untuk mewakili pembelian terpadu, saya yakin pemasok akan melepaskan sebagian darinya. Titik. Menguntungkan. Selain itu, di masa lalu, masyarakat akan diperas dalam pengangkutan, sehingga secara tidak sengaja menaikkan harga dan biaya. Sekarang kita sudah menyatukan pengadaan dan transportasi, biaya bisa ditekan banyak, dan harga lebih murah tanpa mengalami kerugian. Apakah kamu akan memulai perang dengan Mike Div, yang berkecimpung dalam bisnis departemen store? Yang bertanya dengan heran. Lian menjawab dengan wajah serius, bukankah pertempuran sudah dimulai? Bersambung.